Haleluya. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di pagi ini kami kembali datang beribadah bersama-sama, dan kami datang memuji menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami, biarlah perkataan-Mu pada pagi hari ini boleh kami terima, kami mengerti, kami pahami, dan kami simpan di dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu, perkataan-Mu ya Tuhan, itulah kekuatan bagi jiwa kami, itulah kesembuhan bagi tubuh kami, itulah semangat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya mau sampaikan selamat Paskah bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita boleh memperingati hari yang sangat teramat penting, karena Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian, merupakan puncak kemenangan Kristus terhadap iblis, terhadap kuasa maut. Saudara-saudara, selama ini orang paling takut itu adalah menghadapi kematian. Kematian menyebabkan banyak orang mengalami cemas dan berupaya bagaimana menghindari kematian. Berita-berita yang kita dengar hari-hari ini adalah banyak orang yang mati karena virus corona dan juga karena berbagai macam penyakit yang lain. Dan berita-berita itu mendatangkan rasa takut yang luar biasa. Tetapi dengar baik-baik saudara, bahwa hari ini kita memperingati satu berita sukacita, bahwa kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Yesus sudah bangkit dari kematian. Kebangkitan Kristus juga merupakan kemenangan bagi setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin. Oleh karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan antusias. Kita mau mendengar berita tentang kebangkitan Kristus. Saya akan mengajak saudara membaca Alkitab dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan bacakan bagi saudara. Perikopnya berjudul Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus
dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini, kebangkitan Yesus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Walaupun pada waktu itu banyak murid-murid pada awalnya ragu dan tidak percaya apakah benar Yesus itu bangkit. Walaupun sebelumnya Yesus sudah beberapa kali menyatakan bahwa dia akan mati, namun pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Bayangkan saudara, Yesus sudah meramalkan kematiannya dan juga kebangkitannya. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan sebagai renungan bagi kita, bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan setiap kita. Hal pertama yang kita lihat di dalam pembacaan ini, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Di dalam ayat 5, di sana dikatakan bahwa murid-murid perempuan yang datang ke kubur Yesus, mereka sangat ketakutan ketika berjumpa dengan dua orang yang berpakaian berkilau-kilauan, itu malaikat. Lalu malaikat ini berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Saudara, murid-murid datang ke kubur Yesus. Kita tahu yang namanya kuburan adalah tempat orang mati. Murid-murid Yesus mencari Yesus yang mati di kuburan, saudara. Tetapi malaikat berkata bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu tidak ada lagi di dalam kuburan itu. Makanya malaikat berkata, mengapa kamu mencari orang yang hidup di tempat orang yang mati? Saudara-saudara, Yesus sudah bangkit. Kuburannya kosong, saudara. Dan tidak ada sama sekali mayat atau jenazah Yesus dalam kuburan itu. Yang ada hanya kain kafannya, saudara. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan jika Yesus benar-benar bangkit, maka itu mengatakan kepada kita semua bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan dia sudah mengalahkan kematian. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, akan diberikan hidup yang kekal. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, kematian adalah hal yang paling ditakutkan oleh banyak orang di dunia ini. Itulah sebabnya orang berusaha sedapat mungkin untuk menghindari kematian. Kenapa? Karena bagi banyak orang kematian adalah sebuah misteri. Misteri tentang apa sesungguhnya yang terjadi atau apakah yang ada di balik kematian. Karena setiap orang juga menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, saudara. Sekalipun ada orang yang mungkin merasa tidak berdosa atau mengaku tidak berdosa, tetapi hati nurani mereka tidak bisa mereka tipu. Hati nurani setiap orang pasti akan mengatakan orang itu adalah orang berdosa. Dan mereka menyadari bahwa akibat daripada dosa, mereka akan mendapatkan sebuah hukuman. Itulah sebabnya kenapa mereka banyak orang di dunia ini yang takut untuk mati, karena mereka sadar ketika mereka mati kelak akan ada satu hukuman yang menanti mereka. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, dengar baik-baik,
bahwa kematian bagi orang yang percaya bukan lagi sebuah hukuman atau menantikan hukuman, karena kematian Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa saudara, dan kebangkitannya memberikan kepada kita satu jaminan tentang hidup yang kekal. Bahwa bagi orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Sebaliknya bagi mereka diberikan hidup yang kekal. Amin saudara. Maka kita bersuka cita pagi hari ini. Apabila saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saya katakan engkau adalah orang yang berbahagia. Karena lewat imanmu kepada Yesus Kristus, maka Dia sudah memberikan kepada saudara jaminan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Oleh karena itu biarlah engkau tetap setia kepada Tuhan. Biarlah engkau tetap percaya kepada Yesus Kristus. Jangan pernah engkau lepaskan imanmu dan kepercayaanmu dari Tuhan. Sebaliknya biarlah engkau bertambah teguh di dalam mengiring Tuhan. Yang kedua, apakah makna kebangkitan Kristus bagi kita? Bahwa yang kedua saya mau katakan, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Saudara, siapa di dunia ini yang pernah bangkit dari kematian dan tidak mati-mati lagi? Tidak ada seorang tokoh politik ataupun tokoh agama dari mana saja yang pernah bangkit dari kematian dan tidak mati-mati lagi. Hanya satu pribadi yang pernah mati dan bangkit dan tidak pernah mati lagi, yaitu namanya Yesus Kristus dari Nazaret. Itulah sebabnya saudara, sebelum Dia mati, Dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan mati tapi bangkit pada hari yang ketiga, dan nanti jumpai aku di Galilea. Bayangkan saudara, hanya Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, nanti aku mati dan bangkit, lalu temui aku di Galilea. Itulah sebabnya kita baca bagaimana ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya di Galilea, Dia berkata demikian. Mari kita baca di dalam Matius 28 ayat 18. Maka di sana dikatakan bahwa ketika ayat 17, ketika mereka melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya. Yesus pribadi yang bangkit, Dia adalah pribadi yang berkuasa dan berdaulat, saudara. Katakan amin. Pernyataan Yesus ini bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi adalah suatu pernyataan yang sangat kuat, saudara. Pernyataan dari seorang pribadi yang benar-benar berkuasa dan berkedaulat. Saudara, siapa orang di dunia ini yang pernah berkata, akulah orang yang paling berkuasa di sorga dan di bumi? Belum pernah ada, saudara. Belum pernah ada. Ada satu orang yang paling berdaulat, yang paling berkuasa pun berani menyatakan sebagai penguasa sorga dan bumi. Hanya Yesus yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Dia baru saja menaklukkan yang namanya iblis dan kerajaannya, saudara. Tahukah saudara, ketika Yesus ketika Dia mati, Dia turun dikatakan ke dalam kerajaan maut. Dia masuk ke dalam kerajaan maut. Dia turun ke dalam kerajaan iblis, saudara. Dan Dia mengalahkan yang namanya iblis di sana. Itulah sebabnya Dia bangkit. Dan dikatakan Dia membawa dan membebaskan tawanan-tawanan iblis. Itulah sebabnya Yesus berkuasa, saudara. Yesus berdaulat. Ini adalah satu kabar baik dan kabar gembira bagi kita semua. Dia bukan hanya bangkit, tapi Dia juga adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Dan sebagai Tuhan yang berkuasa dan berdaulat, Dia memerintah, saudara, atas bumi dan sorga. Oleh karena itu, apabila satu kali kelak Yesus akan datang, Dia akan
menghukum semua orang yang menentang akan dia sebagai raja. Oleh karena itu mari kita yang hadir, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebelum Yesus datang yang kedua kali, biarlah engkau membuka hati untuk percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Biarlah engkau tunduk dan takluk kepada Raja Yesus Kristus. Supaya ketika dia datang, dia tidak untuk menghukum saudara, tetapi sebaliknya dia datang untuk memberikan engkau mahkota, untuk memberikan engkau bagian di dalam kerajaannya. Itulah yang Yesus akan lakukan ketika dia datang kelak sebagai raja di atas segala raja. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Itulah makna kedua yang kita dapatkan pada hari ini ketika kita memperingati akan kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga saudara, apa yang kita mau lihat di dalam kebangkitan Yesus? Bahwa dia adalah Tuhan yang mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksinya. Kita baca di dalam Matius pasal 28. Dia berkata kepada murid-muridnya, ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian juga di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sebelum Yesus naik ke sorga meninggalkan mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, berita kebangkitan Yesus tidak disukai oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Termasuk para imam-imam Yahudi yang membenci Yesus. Itulah sebabnya kenapa para imam berupaya agar berita kebangkitan Yesus itu ditutup-tutupi atau dibelokkan atau disesatkan. Para penjaga kubur Yesus yang melihat langsung peristiwa kebangkitan Yesus, ketika mereka lapor kepada para imam, maka para imam menyogok atau menyuap mereka. Saudara, jadi sogok menyogok itu bukan hal baru. Para imam, bayangkan para imam, para pemimpin rohani Yahudi pada waktu itu menyogok para penjaga-penjaga kubur Yesus untuk menutupi berita tentang kebangkitan Yesus. Bahkan mereka berkata supaya para prajurit-prajurit itu menceritakan kebohongan bahwa murid-murid Yesuslah yang mencuri mayat Yesus. Saudara-saudara, itu yang dilakukan. Itulah sebabnya sampai hari ini ada sebagian besar orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Tapi dengar baik-baik saudara, itu berita bohong semata-mata. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit, itu adalah berita bohong dari iblis. Karena iblis adalah bapa segala pembohong. Tetapi Alkitab mengatakan dan mencatat 12 murid Yesus itu melihat Yesus bangkit dan hidup saudara. Dan bukan hanya itu saja, lebih dari 300 orang menyaksikan peristiwa Yesus naik ke sorga. Artinya peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta. Itu tidak bisa ditutup-tutupi. Bagaimana saudara akan menutupi satu peristiwa atau sebuah fakta yang benar? Apakah saudara mau berbohong seperti apa? Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, bagi saudara dan saya yang hari ini percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus, Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka menjadi saksi, menjadi orang-orang yang akan membawa kabar tentang kebangkitan Yesus. Karena dunia perlu mendengar, orang-orang di segala zaman dan di segala tempat perlu mendengar berita tentang Yesus sudah bangkit saudara. Karena berita kebangkitan ini sangat penting, sangat diperlukan oleh dunia.
Sebab apa? Seperti saya katakan tadi, bahwa tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak ada keselamatan. Maka karena itu, berita tentang kebangkitan Yesus adalah berita yang terpenting yang harus disampaikan. Karena dengan kebangkitan Yesus, maka maut atau kematian, iblis kerajaan kegelapan sudah dikalahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Tuhan, murid-murid Yesus yang ada dimanapun engkau berada, biarlah engkau menjadi saksi-saksi Tuhan. Biarlah engkau mau menyampaikan berita tentang Yesus yang bangkit itu. Biarlah engkau menceritakan kepada saudara-saudaramu, teman-temanmu, siapapun, untuk mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan engkau adalah murid-muridnya. Engkau adalah orang-orang yang mengalami kebangkitan Kristus itu secara pribadi. Sehingga dengan demikian, maka akan banyak orang yang akan tahu dan percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara dan saya boleh percaya kepada Kristus. Kristus Yesus yang hidup dan berkuasa dan berdaulat. Saudara adalah anak-anaknya dan murid-muridnya. Mari bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mengenal Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat, jangan pernah takut lagi terhadap yang namanya kematian. Kematian adalah sesuatu perpindahan, saudara. Dari kehidupan yang fana di bumi ini, kita akan menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, banyak orang yang selama ini merasa takut mati. Saya mau katakan, tidak ada lagi kuasa kematian yang memisahkan saudara dari Tuhan. Karena ketika kematian datang menjemput setiap saudara, maka sesungguhnya kematian orang-orang di dalam Yesus itu hanya memindahkan saudara dari bumi yang fana ini masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata demikian, bagiku kematian adalah sebuah keuntungan. Hidup di dunia adalah bagi Kristus, tetapi kematian bagiku adalah keuntungan. Mari kita sebagai orang-orang percaya, jangan pernah takut lagi dengan yang namanya kematian. Yang kedua, Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, berkuasa dan berdaulat. Sebagai umat Tuhan, marilah kita menaruh rasa hormat, taat dan takut kepada Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan dan Raja. Dia adalah Raja yang akan datang dan akan menghakimi setiap orang. Oleh karena itu biarlah kita menghormati Dia, saudara. Marilah kita betul-betul mentaati apa yang Dia perintahkan di dalam firman ini. Supaya ketika Yesus datang, Dia akan berkata kepada saudara, berbahagialah engkau yang taat dan setia. Terimalah mahkota, terimalah upah bagimu. Bukankah itu yang saudara inginkan ketika Yesus Sang Raja itu datang kelak? Dia akan memberikan upah kepada saudara. Dan yang ketiga, mari jadi saksi Kristus. Ceritakan Kristus kepada orang lain. Jangan diam. Jangan pernah takut untuk memberitakan siapa itu Kristus. Karena Dia sudah memerintahkan saudara-saudara sebagai murid-muridnya. Beritakan Kristus. Beritakan tentang kematian dan kebangkitannya. Beritakan tentang kedatangannya yang akan datang sebagai hakim dan sebagai raja. Oleh karena itu, mari kita hidup sebagai murid-murid Tuhan yang mau taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di pagi hari ini, hari Paskah, memperingati kebangkitan Yesus. Kami bersuka cita ya Tuhan, karena kami memiliki satu berita yang luar biasa, bahwa Yesus Tuhan yang kami sembah
adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas sorga dan bumi. Kami percaya Engkau berdaulat sepenuhnya atas keadaan di bumi ini. Engkau yang memerintah, Engkau yang mengendalikan setiap situasi dan keadaan di bumi ini. Sekalipun hari-hari ini dunia sedang dicekam dengan ketakutan virus corona. Dunia sedang dicekam dengan berita-berita kematian orang-orang yang terkena virus corona. Tetapi kami mau katakan, sebagaimana yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu, bahwa kematian tidak lagi berkuasa atas hidup kami, karena kami adalah murid-murid-Mu Yesus. Karena kematian Yesus Kristus telah memberikan kepada kami hidup yang kekal. Sekalipun ada kematian di dunia ini, tetapi kematian di dunia ini hanya memindahkan kami untuk masuk ke dalam hidup yang kekal di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, aku berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah mereka bangkit dan berdiri menghadapi situasi persoalan apapun dalam hidup di dunia ini. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kami semua kuasa di dalam Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, untuk kami boleh menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau mengerti dan Roh Kudus bicara di hatimu, engkau mau meresponi perkataan Tuhan ini, engkau mau datang kepada Yesus Kristus. Kalau selama ini kau takut dengan kematian, kalau selama ini kau tidak tahu kemana hidupmu apabila engkau mati, dengar ada kabar baik. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mati dan bangkit mengalahkan kematian. Apabila engkau percaya kepadanya, engkau akan hidup walaupun engkau sudah mati. Terimalah Yesus dalam hidupmu. Angkat tanganmu saudara, dan katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu. Aku mau menerima Engkau dalam hidupku. Jadikanlah aku sebagai murid-Mu. Aku mau mengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan. Saudara, dengan doa yang sederhana ini, jadilah engkau sebagai murid Kristus. Biarlah engkau tekun mencari dan mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Tuhan memberkati saudara. Amin.